Aku masih ingat tatapan sinis mertuaku saat berkata, orang miskin seperti kalian jangan bermimpi liburan bersama keluarga kami. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat dan berlimpah rezeki, dan tulis komentar, aku ingin punya pasangan terbaik. Terima kasih. Namaku Alena. 5 tahun lalu aku menikah dengan seorang pria sederhana bernama Ilham. Saat kami memutuskan membangun rumah tangga, kami sadar bahwa hidup kami tidak akan semudah pasangan lain. Ilham hanyalah seorang karyawan yang setiap hari berangkat pagi dan pulang larut malam demi mengejar target perusahaan. Gajinya cukup untuk makan, membayar kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan pokok. Tidak lebih, kami belum mampu membeli rumah sendiri, apalagi hidup bergelimang harta seperti keluarga besarnya. Meski begitu, kami selalu bersyukur. Kami percaya setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk berhasil. Aku pun tidak pernah menuntut Ilham menjadi kaya dalam semalam. Bagiku, suami yang bertanggung jawab jauh lebih berharga daripada pria kaya yang tidak menghargai keluarganya. Sayangnya, pemikiran itu tidak pernah dimiliki oleh ibu mertuaku. Sejak hari pertama aku menikah dengan Ilham, ia seolah menganggapku sebagai penyebab anaknya hidup sederhana. Baginya, jika Ilham menikah dengan wanita dari keluarga kaya, hidup anaknya pasti sudah jauh lebih mewah. Berkali-kali aku mendengar ia berkata di depan saudara-saudaranya bahwa Ilham salah memilih istri. Setiap ucapannya selalu menusuk harga diriku, tetapi aku memilih diam demi menjaga kehormatan suamiku. Selama 5 tahun itu pula kami belum dikaruniai seorang anak. Entah mengapa, setiap kali aku mulai merasa sehat, tubuhku tiba-tiba kembali lemah. Aku sering mengalami pusing berkepanjangan, demam tanpa sebab yang jelas. Bahkan beberapa kali harus dilarikan ke klinik karena kondisiku mendadak drop. Hampir seluruh tabungan kecil kami habis untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan. Dokter mengatakan kondisiku masih bisa diobati, tetapi membutuhkan istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang. Ironisnya, justru ketenangan itu yang tidak pernah aku miliki. Setiap kali mendengar telepon dari keluarga mertua, dadaku langsung berdebar. Aku sudah bisa menebak, pasti akan ada ucapan yang membuatku menangis diam-diam. Mereka bukan hanya mempertanyakan kapan kami punya rumah, kapan punya mobil, kapan punya anak, tetapi juga selalu membandingkan kami dengan saudara-saudara Ilham yang hidup berkecukupan. Aku sering dianggap beban keluarga hanya karena belum mampu memberikan cucu. Padahal aku sendiri setiap malam menangis meminta kepada Tuhan agar diberi kesempatan menjadi seorang ibu. Namun di mata ibu mertuaku, semua itu tidak berarti. Yang ia lihat hanyalah aku seorang menantu yang miskin, lemah, dan belum mampu melahirkan keturunan. Pagi itu matahari baru saja naik ketika terdengar suara mobil berhenti di depan kontrakan kami. Dari balik jendela aku melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap. Aku langsung mengenalinya. Mobil itu milik ibu mertuaku. Jantungku mendadak berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke arah Ilham yang sedang bersiap berangkat kerja. Wajahnya langsung berubah tegang. Kami sama-sama tahu. Setiap kali ibunya datang tanpa memberi kabar, tidak pernah ada berita baik yang dibawa. Benar saja, beberapa detik kemudian terdengar suara ketukan pintu yang keras dan tergesa-gesa. Ilham membukakan pintu. Ibu mertuaku berdiri di sana dengan pakaian yang begitu mencolok. Ia mengenakan gaun mahal, tas bermerek yang selalu dibanggakannya, sepatu berhak tinggi, kalung emas tebal, gelang berlian, dan cincin di hampir setiap jarinya. Aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan sempit kontrakan kami. Tanpa mengucapkan salam ia melangkah masuk sambil memandang setiap sudut rumah dengan tatapan meremehkan. Matanya menyapu dinding yang mulai kusam, lantai keramik sederhana, kipas angin tua yang berputar pelan, hingga meja makan kecil yang kami beli bekas. Aku mempersilahkannya duduk, namun ia hanya melirik kursi plastik yang kami miliki lalu menggeleng pelan. Tidak usah, nanti, bajuku kusut, lagi pula kursi beginian bikin badan pegal, katanya sambil berdiri dengan wajah jijik. Kalimat itu membuat pipiku terasa panas. Aku menunduk agar ia tidak melihat mataku mulai berkaca-kaca. Ilham mengepalkan tangannya, tetapi masih berusaha menahan emosi. Ibu mertuaku kemudian mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan foto-foto sebuah villa mewah di Bali.
Dengan nada penuh kebanggaan ia berkata bahwa seluruh keluarga besar akan mengadakan liburan selama beberapa hari di villa eksklusif. Ia sengaja memperbesar foto kolam renang, kamar utama, ruang makan mewah, dan pemandangan pantai seolah ingin menunjukkan bahwa kehidupan keluarganya berada di tingkat yang tidak akan pernah mampu kami capai. Setelah selesai memamerkan semua itu, ia menatap kami dari atas sampai bawah lalu berkata, "Kalau kalian mau ikut, setiap keluarga wajib membayar iuran 10 juta rupiah. Jangan bilang mahal, kalau memang ingin dianggap keluarga, ya harus sanggup bayar." Ucapan itu membuat suasana rumah menjadi hening. Aku dan Ilham saling berpandangan. 10 juta rupiah bagi keluarga kami bukanlah uang yang bisa disiapkan dalam hitungan hari. Bahkan jumlah itu lebih besar daripada tabungan yang berhasil kami kumpulkan selama berbulan-bulan. Aku belum sempat membuka mulut untuk menjawab. Tetapi dari cara ibu mertuaku tersenyum sinis, aku tahu ia sama sekali tidak datang untuk mengundang kami. Ia datang hanya ingin memastikan kami kembali merasa kecil di hadapannya. Suasana di dalam kontrakan berubah begitu mencekam. Tidak ada seorang pun yang berbicara setelah ibu mertuaku mengucapkan kalimat yang begitu merendahkan. Aku hanya menggenggam ujung bajuku sambil menunduk, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan wanita yang sejak dulu selalu menikmati penderitaanku. Di sudut ruangan, Ilham masih berdiri mematung. Wajahnya terlihat tenang. Tetapi aku tahu suamiku sedang menahan amarah yang selama 5 tahun terus dipendam. Selama ini ia selalu memilih diam setiap kali ibunya menghina kami. Ia berpikir diam adalah bentuk bakti kepada orang tua. Namun hari itu, kesabaran seorang anak ternyata memiliki batasnya. Ibu mertuaku kembali tertawa kecil sambil memainkan kunci mobil mewahnya. Tatapannya bergantian mengarah kepadaku dan Ilham. "Kenapa diam? Bingung cari alasan supaya bisa ikut tanpa bayar. Dari dulu kalian memang sukanya numpang. Hidup saja masih ngontrak. Masa mau liburan ke villa mewah?" Katanya dengan nada penuh ejekan. Ia bahkan sengaja mengelus tas bermerek yang dibawanya sambil berkata, "Harga tasku saja lebih mahal daripada isi rumah kalian." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Rumah kecil yang selama ini kami rawat dengan penuh cinta kini dihina habis-habisan. Memang benar kami belum memiliki sofa empuk, belum punya televisi besar, apalagi perabot mahal. Namun setiap sudut rumah itu dibeli dari hasil kerja keras yang halal. Tidak pernah sedikit pun kami meminta uang kepada keluarga besar. Bahkan ketika aku sakit berulang kali, kami berjuang sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. Tetapi di mata ibu mertuaku, semua perjuangan itu tidak pernah berarti. Aku mencoba mencairkan suasana. Dengan suara pelan aku berkata, "Bu, kami memang belum mampu. Mungkin lain kali kalau rezeki kami sudah cukup." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ibu mertuaku langsung memotong dengan suara keras. "Sudahlah, jangan banyak alasan. Orang miskin memang selalu punya alasan. Makanya dari dulu hidup kalian tidak pernah maju." Ucapan itu seperti tamparan yang sangat keras. Aku menoleh ke arah Ilham. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal begitu kuat hingga urat-urat di punggung tangannya terlihat jelas. Aku tahu ia sedang berusaha mengendalikan dirinya. Selama bertahun-tahun ia memilih mengalah demi menghormati ibunya. Tetapi hari itu penghinaan bukan lagi hanya ditujukan kepadanya. Harga diriku sebagai istrinya juga diinjak-injak. Ibu mertuaku rupanya belum puas. Ia kembali berkata dengan nada sinis, "Kalau dulu kamu dengar ibu dan menikah dengan anak pengusaha itu, hidupmu pasti sudah enak. Bukan tinggal di kontrakan begini. Lihat sekarang, istrimu tidak bisa kasih cucu. Hidupmu juga tidak berubah." Kalimat tentang anak itu membuat tubuhku seketika lemas. Luka yang selama ini kusembunyikan kembali dibuka di depan wajahku. Air mata mulai menggenang. Tetapi aku tetap menahannya. Aku tidak ingin wanita itu melihat bahwa ucapannya berhasil menghancurkanku. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Ilham melangkah maju hingga berdiri tepat di depan ibunya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keraguan. Dengan suara tenang namun tegas ia berkata, "Cukup, Bu." Ibu mertuaku tampak terkejut. Selama ini Ilham tidak pernah sekalipun meninggikan suara kepadanya. "Apa maksudmu?" Tanyanya dengan tatapan tajam. Ilham menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Selama 5 tahun saya memilih diam karena saya menghormati ibu.
Saya pikir suatu hari nanti ibu akan berubah. Tapi ternyata setiap kedatangan ibu ke rumah ini hanya membawa hinaan. Ibu tidak pernah bertanya apakah kami sehat. Ibu tidak pernah bertanya bagaimana kondisi Alena yang sering sakit. Ibu juga tidak pernah peduli bagaimana kami bertahan hidup. Yang ibu lakukan hanya membandingkan, meremehkan, dan menyakiti. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap suamiku dengan mata berkaca-kaca. Baru kali itu aku mendengar semua isi hatinya keluar tanpa ditahan. Ilham melanjutkan, kalau ibu datang ke sini hanya untuk memamerkan kekayaan dan menghina istri saya, lebih baik ibu pulang. Saya tidak butuh uang ibu. Saya juga tidak butuh liburan bersama orang yang tidak pernah menghargai keluarga saya. Mata ibu mertuaku langsung membelalak. Wajahnya memerah karena marah. Berani sekali kamu mengusir ibumu sendiri. Dasar anak durhaka. Semua gara-gara perempuan itu, katanya sambil menunjuk wajahku. Aku langsung menggeleng. Bu, jangan salahkan saya. Diam. Sejak kamu masuk ke keluarga kami, anakku berubah. Kamu pembawa sial. Tidak bisa memberi cucu. Tidak bisa membuat suami kaya. Sekarang malah mengajari anakku melawan ibunya. Aku menangis. Rasanya seluruh tubuhku gemetar. Kata-kata itu begitu kejam hingga membuatku sulit bernapas. Melihatku menangis, Ilham berdiri di depanku seolah menjadi pelindung. Dengan suara yang lebih tegas ia berkata, jangan pernah menyalahkan Alena lagi. Semua keputusan ini keputusan saya. Dia sudah terlalu lama diam dan bersabar menghadapi semua hinaan ibu. Mulai hari ini saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sekalipun orang itu ibu saya sendiri. Kalimat itu membuat ibu mertuaku kehilangan kesabaran. Ia mengambil tasnya dengan kasar lalu menghentakkan kaki menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik sambil berkata penuh kebencian. Ingat kata-kataku. Kalian akan tetap hidup miskin. Jangan pernah datang meminta bantuan kepada keluarga kalau nanti menyesal. Brak, pintu kontrakan dibanting begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Suasana mendadak hening. Yang terdengar hanya suara napasku yang tidak beraturan. Aku terduduk di lantai sambil menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangan kesempatan ikut liburan ke Bali, melainkan karena akhirnya aku sadar bahwa sebaik apapun aku berusaha menjadi menantu yang baik, di mata ibu mertuaku aku tidak akan pernah cukup. Ilham berlutut di hadapanku. Dengan lembut ia menghapus air mataku. Maafkan aku, Lena. Selama ini aku terlalu takut melukai hati ibu sampai aku lupa melindungi hati istriku. Aku langsung memeluknya erat. Aku tidak pernah memintamu memilih antara aku dan ibumu. Ilham menggeleng pelan. Aku tidak sedang memilih. Aku hanya sedang menghentikan seseorang yang terus menyakiti keluargaku. Hari itu menjadi titik balik dalam rumah tangga kami. Kami sadar bahwa menghormati orang tua bukan berarti membiarkan mereka terus menyakiti pasangan dan merendahkan harga diri keluarga sendiri. Sejak kejadian itu, hubungan kami dengan keluarga besar benar-benar berubah. Tidak ada lagi telepon. Tidak ada lagi undangan makan bersama. Bahkan beberapa saudara mulai menjauh karena hanya mendengar cerita sepihak dari ibu. Mereka menganggap Ilham sebagai anak durhaka yang mengusir ibunya dari rumah kontrakan. Namun kami memilih diam. Kami tidak membela diri, tidak menyebarkan cerita, dan tidak membalas fitnah. Kami percaya, cepat atau lambat, waktu akan menunjukkan siapa yang sebenarnya selama ini bersikap benar dan siapa yang hanya menjadikan harta sebagai ukuran harga diri seseorang. Sejak pertengkaran besar dengan ibu mertuanya, kehidupan kami memang terasa lebih tenang, tetapi juga jauh lebih sepi. Tidak ada lagi telepon dari keluarga besar. Tidak ada lagi undangan berkumpul. Bahkan beberapa saudara yang biasanya menyapa Ilham kini berpura-pura tidak mengenalnya. Rupanya ibu mertuaku telah lebih dulu menyebarkan cerita versinya kepada seluruh keluarga. Menurut pengakuannya, Ilham telah menjadi anak durhaka yang tega mengusir ibu kandungnya sendiri hanya karena membela istrinya. Tidak ada seorang pun yang bertanya bagaimana kejadian sebenarnya. Mereka langsung percaya begitu saja. Kami memilih diam. Bagiku, membela diri kepada orang yang sudah memutuskan untuk membenci hanya akan menghabiskan tenaga. Aku lebih memilih fokus menemani Ilham menjalani pekerjaannya dan berusaha menjaga kesehatanku yang masih sering naik turun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rutinitas kami kembali berjalan seperti biasa. Setiap pagi Ilham berangkat bekerja sebelum matahari benar-benar tinggi.
Ia sering pulang larut malam dengan wajah lelah. Bahkan beberapa kali ia harus menginap di kantor karena sedang menangani proyek besar yang menjadi tanggung jawabnya. Aku sering merasa kasihan melihat kondisinya. Hampir setiap malam ia masih membuka laptop, memeriksa laporan, menjawab panggilan dari rekan kerja, dan berdiskusi dengan timnya hingga lewat tengah malam. Berkali-kali aku menyuruhnya beristirahat, tetapi ia hanya tersenyum sambil berkata, "Sedikit lagi, Lena. Aku yakin semua kerja keras ini suatu saat akan membuahkan hasil. Aku percaya pada ucapan suamiku. Selama 5 tahun menikah, aku tahu Ilham bukan tipe pria yang suka mengeluh. Ia lebih memilih bekerja dalam diam daripada sibuk menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Bahkan saat dihina keluarganya sendiri, ia tidak pernah menjadikan itu alasan untuk menyerah. Justru setiap penghinaan menjadi cambuk agar ia bekerja lebih keras lagi." Suatu sore hujan turun cukup deras. Aku sedang menyiapkan teh hangat ketika mendengar suara mobil berhenti di depan kontrakan. Awalnya aku mengira ibu mertuaku datang lagi. Jantungku langsung berdegup kencang. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki yang sangat kukenal. Ilham masuk ke rumah dengan wajah yang berbeda. Biasanya ia pulang dengan ekspresi lelah. Tetapi kali ini senyumnya begitu lebar hingga sulit disembunyikan. "Lena," panggilnya dengan suara bergetar. Aku langsung menghampirinya. "Ada apa? Kenapa Mas tersenyum seperti itu?" Tanpa menjawab, Ilham memelukku erat. Pelukan itu terasa begitu hangat hingga aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat ia melepaskan pelukannya lalu mengeluarkan sebuah map berlogo perusahaan dari dalam tas kerjanya. "Ini untuk kita." Aku membuka map itu perlahan. Mataku langsung membesar ketika membaca isi surat tersebut. Surat keputusan pengangkatan direktur pelaksana. Aku berkali-kali membaca nama yang tertulis di sana. Ilham, nama suamiku benar-benar tercantum sebagai direktur pelaksana perusahaan tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. "Mas, ini benar." Ilham mengangguk sambil tersenyum. "Direktur utama memanggilku siang tadi. Proyek yang selama ini kutangani berhasil melampaui target. Klien sangat puas. Perusahaan memutuskan mengangkatku menjadi direktur pelaksana mulai bulan ini." Aku langsung memeluknya sambil menangis bahagia. Selama ini aku selalu percaya kerja kerasnya suatu hari akan dihargai. Tetapi aku tidak pernah menyangka penghargaan itu datang secepat ini. Namun kejutan itu ternyata belum selesai. Ilham kembali mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Ada lagi." Aku memandangnya penuh tanda tanya. Perusahaan memberikan bonus penghargaan sebesar 100 juta rupiah atas keberhasilan proyek kemarin. Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. 100 juta rupiah. Jumlah yang selama ini hanya bisa kami bayangkan. Uang sebanyak itu bahkan lebih besar daripada tabungan yang berhasil kami kumpulkan selama bertahun-tahun menikah. Belum selesai rasa syokku. Ilham kembali menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kunci mobil. Aku menatapnya bingung. "Mas, ini kunci siapa?" "Kunci mobil kita." Aku semakin tidak percaya. Perusahaan juga memberikan fasilitas mobil dinas yang boleh digunakan untuk keluarga. Selain itu kami mendapat hadiah liburan selama 10 hari di Bali sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tim. Aku menangis semakin keras. Semua penghinaan yang selama ini kami terima tiba-tiba terasa begitu kecil dibandingkan kebahagiaan yang sedang kami rasakan. Malam itu kami melaksanakan salat syukur bersama. Kami bersujud lebih lama dari biasanya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Allah karena tidak pernah meninggalkan kami meskipun berkali-kali manusia meremehkan keadaan kami. Selama 5 tahun kami hanya bisa menahan sakit hati. Tetapi ternyata Tuhan sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih indah daripada yang pernah kami bayangkan. Keesokan harinya kabar kenaikan jabatan Ilham mulai terdengar di kantor. Beberapa rekan kerja datang mengucapkan selamat. Mereka mengatakan keputusan itu memang pantas diterima Ilham karena selama ini dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam setiap proyek besar. Tidak sedikit yang kagum karena meski kini menjabat sebagai direktur, Ilham tetap bersikap rendah hati dan tidak berubah kepada siapapun. Yang membuatku semakin bangga, Ilham melarangku menceritakan kabar itu kepada keluarga besar. "Aku tidak ingin mereka tahu dari mulut kita," katanya sambil tersenyum tenang. "Kenapa, Mas?"
Karena kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang selalu meremehkan kita. Kalau mereka memang peduli, mereka pasti akan tahu dengan sendirinya. Aku mengangguk setuju. Kami akhirnya mulai mempersiapkan keberangkatan ke Bali. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun menikah, kami bisa berlibur tanpa memikirkan biaya. Aku membeli beberapa pakaian baru secukupnya, sedangkan Ilham hanya membawa barang-barang sederhana seperti biasanya. Kami tidak mengunggah apapun ke media sosial. Kami juga tidak memberitahu keluarga besar. Kami hanya ingin menikmati waktu berdua, melupakan semua luka yang pernah kami alami. Di dalam hati, aku merasa inilah awal kehidupan baru kami. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan ke Bali nanti bukan hanya menjadi liburan pertama kami sebagai pasangan suami istri, tetapi juga menjadi awal dari pertemuan yang akan membuat ibu mertuaku terdiam dan untuk pertama kalinya mempertanyakan semua kesombongan yang selama ini ia banggakan. Hari kedua di Bali menjadi hari yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pagi itu aku bangun lebih awal. Dari balkon villa, aku menikmati pemandangan matahari yang perlahan muncul dari balik lautan. Udara terasa begitu segar. Suara deburan ombak terdengar menenangkan. Sementara Ilham sedang menyiapkan sarapan sederhana yang telah disediakan pihak villa. Aku menatap suamiku dengan rasa bangga. 5 tahun kami berjuang bersama melewati hidup yang penuh hinaan. Dan akhirnya kami bisa menikmati hasil kerja keras itu tanpa berutang kepada siapapun. Akhirnya kita bisa liburan juga. Mas, kataku sambil tersenyum. Ilham membalas senyumku. Ini bukan akhir perjuangan kita, Lena. Ini hanya hadiah kecil dari Allah karena kita tidak pernah menyerah. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Selama ini kami tidak pernah meminta hidup mewah. Kami hanya ingin hidup tenang tanpa terus-menerus direndahkan. Setelah sarapan, kami berjalan menyusuri pantai, menikmati angin laut, mengabadikan beberapa foto, lalu kembali ke villa menjelang sore. Mobil pemberian perusahaan terparkir rapi di depan villa. Aku bahkan masih belum terbiasa melihat kendaraan semewah itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Menjelang petang suasana kawasan villa mulai ramai. Beberapa kendaraan mewah memasuki area parkir secara beriringan. Aku tidak terlalu memedulikannya sampai tiba-tiba terdengar suara yang sangat kukenal memanggil salah satu anggota keluarga. Pelan-pelan turunkan koper itu, jangan sampai rusak. Tubuhku langsung menegang. Aku perlahan menoleh ke arah gerbang villa. Napas seketika terasa sesak. Di sana berdiri ibu mertuaku bersama seluruh keluarga besarnya. Mereka baru saja tiba dengan beberapa mobil mewah yang mereka sewa dari bandara. Semua orang tampak mengenakan pakaian terbaik seolah ingin menunjukkan status mereka sebagai keluarga berada. Ibu mertuaku berjalan paling depan dengan kacamata hitam besar, tas bermerek yang menggantung di lengannya, serta senyum penuh kebanggaan. Awalnya ia tidak menyadari keberadaan kami, namun saat matanya tanpa sengaja mengarah ke villa sebelah, senyumnya perlahan menghilang. Ia berhenti melangkah, kacamata hitamnya diturunkan perlahan, matanya membelalak lebar. Ilham, suasana mendadak hening. Semua anggota keluarga ikut menoleh ke arah yang sama. Mereka melihat aku dan Ilham berdiri di depan villa sambil tersenyum tenang. Beberapa detik tidak ada seorang pun yang berbicara. Ibu mertuaku tampak berkali-kali memastikan bahwa yang dilihatnya bukanlah orang lain. Alena, aku menganggukkan kepala sambil tersenyum sopan. Wanita itu langsung berjalan cepat menghampiri kami. Tatapannya berpindah-pindah antara wajah kami. Mobil yang terparkir di halaman. Lalu bangunan villa yang jauh lebih megah dibandingkan villa yang baru saja mereka sewa. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Sedang liburan, Bu. Jawab Ilham singkat. Liburan? Iya, di villa ini. Iya, raut wajah ibu mertuaku berubah semakin aneh. Ia menoleh ke arah papan nomor villa, memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Loh, bukannya villa ini lebih mahal daripada villa keluarga kita? Tidak ada yang menjawab. Salah satu saudara Ilham yang sempat memeriksa daftar villa ikut terlihat bingung. Iya, Tante, villa sebelah memang tipe paling premium. Ucapan itu membuat wajah ibu mertuaku semakin sulit digambarkan. Ia kembali memandang mobil yang kami bawa. Mobil itu milik siapa? Mobil perusahaan. Jawab Ilham santai. Perusahaan. Ulangnya. Iya, tapi, bukannya kamu masih pegawai biasa?
Ilham tersenyum tipis. Sudah tidak lagi. Maksudnya, beberapa hari lalu perusahaan mengangkat saya menjadi direktur pelaksana. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Semua anggota keluarga saling berpandangan. Salah satu adik ipar Ilham bahkan sampai menjatuhkan koper yang sedang dibawanya. Direktur, ucapnya tidak percaya. Iya, serius. Ilham hanya mengangguk pelan. Ibu mertuaku terlihat kehilangan keseimbangan. Selama ini ia selalu menganggap Ilham tidak akan pernah berhasil karena memilih hidup sederhana bersama istrinya. Kini kenyataan yang berdiri di depan matanya justru menghancurkan semua anggapan itu. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ilham lalu mengeluarkan kartu identitas perusahaan yang masih tergantung di tasnya. Kalau ibu masih ragu, ini surat keputusan dan kartu jabatan saya. Ibu mertuaku menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya membaca setiap tulisan yang tertera. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Ia tidak menemukan satupun alasan untuk menyangkal kenyataan tersebut. Berarti, semua ini, katanya terbata-bata. Fasilitas perusahaan. Jawab Ilham. Mobil. Iya. Liburan 10 hari. Iya. Villa ini juga. Iya. Bonus yang kemarin kamu dapat. 100 juta rupiah. Mendengar angka itu, beberapa saudara langsung terdiam. Ada yang saling berbisik, astaga, lebih besar dari bonus perusahaan tempat suamiku bekerja. Ternyata benar-benar naik jabatan. Pantas saja, bisikan-bisikan itu terdengar jelas oleh ibu mertuaku. Wajahnya semakin sulit disembunyikan. Wanita yang beberapa minggu lalu begitu bangga memamerkan liburan keluarga kini justru berdiri sebagai orang yang paling malu di antara semuanya. Dengan suara yang mulai melemah, ia bertanya lagi, kalau memang sudah berhasil, kenapa kalian tidak memberitahu keluarga? Ilham memandang ibunya dengan tatapan yang tetap penuh hormat. Lalu untuk apa, Bu? Maksudmu, selama ini kami diajarkan bahwa rezeki tidak perlu dipamerkan. Kalau memang Allah memberi kami nikmat, tugas kami adalah bersyukur, bukan mengumumkannya kepada semua orang. Ibu mertuaku terdiam. Ilham melanjutkan dengan suara tenang. Masih ingat waktu ibu datang ke kontrakan? Ibu bertanya apakah kami ingin ikut liburan dengan jatah gratisan. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kami tidak pernah ingin ikut gratisan. Kami hanya belum mampu saat itu. Dan ketika Allah memberi kami kemampuan, kami memilih berangkat tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak ada nada marah dalam suara Ilham. Tidak ada nada membalas. Justru ketenangan itulah yang membuat setiap kalimatnya terasa jauh lebih menyakitkan bagi orang yang mendengarnya. Ibu mertuaku menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun aku menjadi menantunya. Aku melihat kesombongan di wajahnya benar-benar runtuh. Beberapa anggota keluarga yang dulu sering ikut menertawakan kami kini mulai menghampiri Ilham satu persatu. Mereka mengucapkan selamat atas jabatan barunya, memuji kerja kerasnya. Bahkan ada yang meminta maaf karena selama ini terlalu mudah mempercayai cerita sepihak dari ibu mertuaku. Namun Ilham tidak menunjukkan sedikit pun rasa ingin membalas. Ia tetap menyalami mereka dengan ramah, tetap tersenyum, dan tetap berbicara dengan sopan. Sementara ibu mertuaku hanya berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Tatapannya kosong. Semua kebanggaan yang selama ini ia bangun dari kekayaan dan harta benda seolah hancur dalam satu sore. Ia akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini paling sering ia hina ternyata tidak pernah kalah darinya. Mereka hanya memilih diam, bekerja keras, dan menunggu waktu yang tepat hingga keberhasilan berbicara dengan sendirinya. Sepulang dari Bali, kehidupan kami benar-benar berubah. Bukan karena kami tiba-tiba menjadi orang yang gemar hidup bermewah-mewahan, tetapi karena untuk pertama kalinya kami memiliki kesempatan menikmati hasil kerja keras kami sendiri. Ilham kembali bekerja dengan semangat baru sebagai direktur pelaksana, sementara aku mulai pulih sedikit demi sedikit. Anehnya, sejak pikiranku tidak lagi dipenuhi rasa takut menghadapi hinaan keluarga, kesehatanku juga semakin membaik. Aku tidak lagi sering jatuh sakit seperti dulu. Dokter bahkan mengatakan kondisi tubuhku jauh lebih stabil dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Saat itulah aku menyadari bahwa luka batin ternyata bisa membuat tubuh ikut menderita. Beberapa minggu kemudian, Ilham mengajakku melihat sebuah rumah di kawasan terbaik di kota Malang. Awalnya aku mengira kami hanya sekadar melihat-lihat. Namun setelah memasuki halaman rumah itu,
Ilham tersenyum sambil menyerahkan sebuah map berisi dokumen kepemilikan. Rumah ini untuk kita, Lena. Aku langsung terdiam. Rumah itu jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Halamannya luas dengan taman hijau yang tertata rapi. Garasinya cukup untuk 2 mobil. Ruang tamunya besar dengan pencahayaan alami yang membuat seluruh ruangan terasa hangat. Dapur yang selama ini hanya menjadi impianku kini benar-benar berdiri di depan mata. Bahkan ada sebuah ruangan kecil yang sengaja disiapkan Ilham sebagai kamar anak. Aku menoleh ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, kenapa ada kamar ini? Ilham menggenggam tanganku sambil tersenyum. Aku percaya suatu hari nanti rumah ini akan dipenuhi suara tawa anak-anak kita. Aku tidak mampu menahan air mata. Selama 5 tahun kami terus dihina karena belum memiliki keturunan. Namun suamiku tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Ia justru terus memberiku harapan bahwa semua akan indah pada waktunya. Beberapa hari setelah proses pindahan selesai, kami sepakat mengadakan acara tasyakuran sederhana. Kami mengundang tetangga, sahabat dekat, rekan kerja Ilham, serta seluruh keluarga besar, termasuk ibu mertua dan saudara-saudaranya. Bukan karena ingin memamerkan rumah baru, melainkan karena kami ingin memulai kehidupan baru tanpa menyimpan kebencian kepada siapapun. Hari acara akhirnya tiba. Sejak pagi rumah kami dipenuhi tamu yang datang silih berganti. Mereka mengucapkan selamat sambil mendoakan agar rumah itu membawa keberkahan. Beberapa rekan kerja Ilham juga hadir dan tidak segan menceritakan bagaimana kerasnya perjuangan Ilham hingga akhirnya dipercaya menduduki jabatan direktur. Mendengar semua cerita itu, banyak tamu yang semakin menghormati suamiku. Menjelang siang, beberapa mobil berhenti di depan rumah. Aku mengenali salah satunya, mobil milik ibu mertuaku. Aku menarik napas panjang sebelum menyambut kedatangan mereka. Saat ibu mertuaku turun dari mobil, langkahnya langsung terhenti di depan gerbang. Ia memandang rumah kami cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya menyapu pagar yang kokoh, taman yang asri, bangunan 2 lantai yang berdiri megah, hingga garasi yang berisi mobil pemberian perusahaan. Beberapa saudara yang datang bersamanya juga tampak saling berbisik. Rumahnya lebih besar dari rumah tante. Lokasinya juga lebih bagus. Interiornya pasti mahal sekali. Setiap bisikan itu terdengar jelas oleh ibu mertuaku. Wajahnya perlahan berubah muram. Aku berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Silakan masuk, Bu. Tidak ada nada sinis dari mulutku. Tidak ada sindiran. Aku benar-benar menyambutnya seperti tamu lainnya. Ibu mertuaku menatapku cukup lama. Tatapan yang dulu selalu dipenuhi kebencian kini terlihat jauh lebih lembut. Ia masuk perlahan sambil terus melihat setiap sudut rumah. Saat tiba di ruang tamu, ia kembali terdiam. Rumah yang selama ini ia anggap tidak mungkin dimiliki oleh anaknya kini berdiri nyata di depan matanya. Ketika acara doa selesai, beberapa anggota keluarga mulai mengelilingi Ilham. Mereka bergantian mengucapkan selamat, memuji keberhasilannya. Bahkan ada yang meminta bantuan pekerjaan untuk anak mereka. Orang-orang yang dulu menjauh kini justru berusaha mendekat. Ilham tetap melayani semuanya dengan ramah. Ia tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Sikap itu membuatku semakin bangga kepadanya. Di tengah keramaian, ibu mertuaku perlahan menghampiriku. Dengan suara pelan yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Alena." Aku menoleh sambil tersenyum. "Iya, Bu." Beberapa detik ia hanya menatapku. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan Ibu. Aku benar-benar terkejut. Selama 5 tahun mengenalnya, belum pernah sekalipun aku mendengar kata maaf keluar dari mulutnya." "Apa maksud Ibu?" tanyaku pelan. Air mata mulai memenuhi kedua matanya. "Ibu terlalu sering menyakitimu. Ibu terlalu sibuk melihat kekurangan kalian sampai lupa melihat perjuangan kalian." Aku terdiam. Wanita yang dulu selalu berdiri paling depan untuk menghinaku kini justru berdiri di hadapanku dengan kepala tertunduk. "Ibu salah menilai kalian," lanjutnya. "Selama ini ibu mengira kebahagiaan hanya datang dari harta. Ternyata ibu yang paling miskin hati." Kalimat itu membuat suasana di antara kami berubah begitu haru. Aku tidak ingin mengungkit semua luka yang pernah terjadi. Aku hanya menggenggam kedua tangannya. "Semua sudah berlalu, Bu." Air mata ibu mertuaku akhirnya jatuh. Ia memelukku erat. Beberapa anggota keluarga yang melihat kejadian itu ikut terdiam.
Tidak sedikit yang ikut menitikkan air mata. Namun meskipun aku telah memaafkannya, bukan berarti aku melupakan semuanya. Aku dan Ilham sepakat tetap menjaga batas dalam hubungan keluarga. Kami tetap menghormati ibu mertua, tetap datang saat beliau membutuhkan, tetap menjalin silaturahmi. Tetapi kami tidak lagi membiarkan siapapun mencampuri rumah tangga kami atau merendahkan harga diri keluarga kecil yang telah kami bangun dengan susah payah. Sejak hari itu hubungan kami perlahan membaik. Ibu mertuaku tidak lagi datang dengan membawa kesombongan. Ia lebih sering datang membawa makanan, menanyakan kabarku, bahkan sesekali menemaniku mengobrol di teras rumah. Sikapnya berubah jauh lebih lembut dibandingkan dulu. Aku akhirnya belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan luka, melainkan melepaskan beban yang selama ini mengikat hati. Dan aku juga belajar bahwa balasan terbaik bagi orang yang pernah merendahkan kita bukanlah membalas dengan kesombongan, melainkan tetap rendah hati ketika Tuhan mengangkat derajat kita. Karena harta bisa membuat seseorang dihormati untuk sementara, tetapi akhlak yang baik akan membuat seseorang dikenang sepanjang hidupnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Alena sampai akhir. Jika cerita ini memberikan pelajaran atau menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena kami senang membaca setiap cerita dan masukan dari kalian.